Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini menjadi wasilah Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita, baik dunia terlebih akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan kajian kita tentang sholat, di mana di kajian-kajian sebelumnya kita telah pelajari, telah kita ilmui kenapa Allah perintahkan kita sholat, tapi kenapa juga masih banyak di antara orang-orang beriman yang lalai dalam sholatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sedikit mengupas bagaimana agar sholat-sholat kita menjadi sholat yang khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Khusyuk adalah satu kata, satu pemahaman yang semua kita ingin kita raih, kita dapat ketika kita melaksanakan sholat. Karena sejatinya hanya dengan sholat-sholat yang khusyuk sajalah sholat kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sholat yang khusyuk sajalah ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Tidak akan pernah mungkin manusia akan sampai ke tataran bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk kalau dia sendiri belum paham apa makna khusyuk itu sendiri. Maka sebelum kita melangkah bagaimana agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, perlu nampaknya kita pastikan, kita pahami, kita ilmui apa makna dari khusyuk itu sendiri. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Makna khusyuk itu sendiri artinya mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita kepada apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkosongkan semua akal pikiran kita dan hati kita terhadap apa saja selain Allah dan Rasulnya, maka terus kita fokuskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita mengosongkan terlebih dahulu hati, akal dan pikiran kita, mustahil kita bisa benar-benar fokus tertuju hanya kepada Allah. Maka cara pertama mengosongkan semua hati kita, pikiran kita, akal kita ini kita kosongkan, lalu kita tujukan semua tercurah hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan khusyuk. Karena masih banyak paradigma pemahaman hari ini khusyuk itu benar-benar lupa, tidak sadarkan diri. Jadi ketika orang sholat kemudian dia tidak sadarkan diri, dia lupa, itu yang disebut dengan khusyuk oleh kebanyakan orang atau mungkin sebagian orang. Padahal sejatinya bukan itu makna dari khusyuk. Khusyuk itu mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita terhadap selain Allah. Lalu dengan itu kita tujukan, kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Itulah khusyuk. Bukan tidak sadarkan diri, kita lupa, lalu itu disebut dengan khusyuk. Bukan. Khusyuk bukan seperti itu. Apa buktinya? Kalau khusyuk bukan menghilangkan kesadaran kita lupa terhadap segala sesuatu. Ini berapa hujah yang menerangkan kalau khusyuk itu bukan lupa atau tidak sadarkan diri. Pertama, ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat, karena ketika itu Rasulullah sedang sakit. Lalu dengan sedikit terpaksa Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh para sahabat, tentu oleh Rasulullah awalnya, untuk memimpin sholat berjamaah. Lalu ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin sholat berjamaah sebagai imam, lalu dari bilik rumah Rasulullah SAW keluar dari biliknya, keluar dari kamarnya. Lalu antara beberapa sahabat memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah telah datang, agar Abu Bakar As-Siddiq mundur digantikan oleh Rasulullah. Bagaimana cara sahabat memberikan peringatan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Berikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebagian sahabat menepuk tangannya ke pundak telapak tangan yang lainnya. Seperti ini. Maka ini sebagai hujah bahwa sesungguhnya ketika kita sholat itu khusyuk itu bukan kita tidak sadarkan diri, tapi penuh dengan kesadaran, tapi konsentrasi hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Jadi sahabat menepukkan tangannya kepada telapak tangan yang lain sebagai isyarat dia sadar, dia tidak lupa, dia tidak sadarkan diri, bukan.
dia penuh dengan kesadaran. Hanya hatinya, pikirannya tertuju, terfokus hanya kepada Allah. Lalu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ketika engkau sedang sholat atau dalam sholat, maka kata Rasulullah, bunuhlah dua yang hitam yang hadir di tengah-tengah sholatmu. Apa dua hitam itu? Kalajengking dan ular. Jadi kalau kita dalam keadaan sholat, ada dua yang hitam dalam sholat kita, yaitu kalajengking dan ular, diperintahkan oleh Rasulullah, bunuh mereka, kalajengking dan ular itu. Maka perhatikan, kalau orang tidak sadarkan diri, orang lupa, bagaimana mungkin dia bisa membunuh dua yang hitam tadi itu. Maka bunuh dua yang hitam dalam sholat itu sebagai cerminan, sebagai bukti, sebagai hujah. Kalau kita sholat tetap dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, hanya konsentrasi kita terfokus kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang sholat, kita sudah batasi sholat kita, tempat sholat kita dengan sutroh. Lalu ada orang melewati sutroh kita di tengah sholat kita, lalu kita diperintahkan oleh Rasulullah, halau dia dengan tangan, gitu, atau dengan tangan. Jadi kalau kita sedang sholat seperti ini, ada orang lewat di depan sholat kita, padahal sudah kita batasi dengan sutroh, maka kita diperintahkan untuk memberikan isyarat untuk tidak melewati sutroh kita. Bayangkan, andai kata kita sholat dalam keadaan tidak sadar, bagaimana mungkin kita bisa menghalau orang dengan tangan kita? Maka ini semua sebagai bukti kalau kita sholat khusyuk itu bukan berarti tanpa kesadaran. Orang kalau sholat khusyuk itu bukan berarti dia lupa, tapi sholat yang ketika khusyuk itu ketika akal, pikiran, hati terfokus hanya kepada Allah, tapi tetap dalam keadaan sadar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Maka ketika bicara masalah sholat yang khusyuk atau khusyuk dalam sholat, ini perkara penting. Karena dengan inilah Allah terima sholat kita. Dengan cara seperti inilah Allah berikan ganjaran terhadap sholat kita. Maka sholat yang khusyuk menjadi penting buat kita, karena menjadi wasilah ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah tegas berfirman, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Di surat Al-Mu'minun, surah 23, ayat 1 dan 2, ditegaskan oleh Allah bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Kaum mukminin itu, orang-orang beriman itu. Apa pasalnya? Di ayat kedua disebutkan lagi. Ilal ladzina, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, khashi'un. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beruntung yang ketika dia sholat dalam keadaan khusyuk. Surah 23 ayat 1 dan 2. Ini sebagai penegasan orang menjadi beruntung dalam kehidupannya manakala dia sholat dalam keadaan khusyuk. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika dengan para sahabat di waktu sore, di waktu asar, dia memimpin sholat asar berjamaah dengan para sahabat. Lalu lepas sholat asar selesai, Rasul meninggalkan para sahabat dengan tergesa-gesa, dengan begitu cepat, dilewati para sahabatnya dengan begitu cepat. Sehingga para sahabat begitu khawatir, ada apa dengan Rasulullah? Ada peristiwa apa yang menimpa Rasulullah? Sampai dia begitu tergesa-gesa meninggalkan sholatnya. Padahal biasanya Rasulullah, kalau dia lepas sholat, kalau ada keperluan, dia meninggalkan para sahabatnya dengan perlahan-lahan. Dia lewati sahabat satu persatu dengan sopan. Tapi peristiwa ini berbeda. Sholat asar selesai, Rasul berdiri lalu bergegas pergi meninggalkan para sahabat. Dilewati sahabat begitu saja dengan cepatnya. Sampai para sahabat khawatir, takut ada sesuatu yang menimpa Rasulullah. Lalu Rasul masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Lalu para sahabat masih dengan kekhawatiran, ketakutan dengan peristiwa itu, berharap-harap cemas apa yang terjadi dengan Rasulullah sampai dia begitu tergesa-gesa, begitu cepat-cepat meninggalkan sholat asar. Lalu tidak lama kemudian Rasul keluar dari bilik rumahnya. Keluar dia dari bilik rumahnya, para sahabat menatap wajah Rasulullah dengan khawatir dan takut. Ada apa dengan Rasulullah? Ada kejadian apa dengan Rasulullah sampai dia begitu tergesa-gesa? Lalu di tengah kekhawatiran dan ketakutan para sahabat itu, Rasul memberikan isyarat kepada para sahabat-sahabatnya agar tenang. Lalu ketika sahabat-sahabat sudah mulai tenang, Rasul menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya kenapa dia melakukan peristiwa itu, kenapa dia melakukan aktivitas atau kerja seperti itu, tergesa-gesa berdiri dari sholat asarnya lalu cepat dia meninggalkan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Lepas sholat itu aku teringat, kata Rasulullah, masih ada tersimpan di rumahku, di kamarku beberapa dirham emas.
maka aku ambil berapa dirham emas itu semuanya, lalu kau perintahkan kepada istriku, bagi-bagikan harta ini, dirham emas ini kepada orang membutuhkan, agar tidak mengganggu sholatku. Ikhwan wa akhwat billah rahmatullah. Penggalan kisah ini, sirah ini mengajarkan kepada kita semua, sejatinya Rasul begitu menjaga sholatnya agar tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain kecuali hanya kepada Allah. Karena ketika dia sholat, dia ingin konsentrasi, dia hanya fokus hanya kepada Allah. Itulah khusyuk. Kalau ketika dia sholat teringat kepada hal-hal lain, harta, materi, uang, jabatan, kedudukan, materi dan seterusnya, maka itu bisa mengganggu kekhusyukan dia. Maka ikhwan fillah rahmatullah, ini siogianya menjadi pelajaran buat kita semua. Siogianya apa saja yang bisa menghalangi kita fokus konsentrasi hanya tertuju kepada Allah, maka itu harus coba kita manage, harus kita tantang, harus kita jaga. Jangan sampai ketika kita sholat itu semua menghalangi kekhusyukan kita dalam sholat. Nah ikhwan wa akhwat billah rahmatullah, bagaimana caranya agar kita ketika melaksanakan sholat Allah berikan kemudahan kita khusyuk, berikan kemudahan kita konsentrasi, fokus hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa akhwat billah rahmatullah, ada 6 kira-kira, ada 6 kiat, 6 cara, 6 jalan agar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa khusyuk dalam sholat kita, dalam sholat-sholat kita. Pertama, ikhwan billah rahmatullah, tolong diperhatikan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan kekhusyukan ketika dalam sholat-sholat kita. Pertama, dalam persiapannya, sebelum kita melaksanakan sholat, perhatikan persiapan kita, sungguh-sungguh persiapan kita. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sungguh-sungguh tadi itu menjadi jalan Allah berikan kemudahan kita khusyuk dalam prosesi sholat-sholat kita. Apa persiapan itu? Ketika kita sedang berwudu, ikhwan fillah rahmatullah, ketika kita sedang berwudu, maka perhatikan, jangan kita selangi ibadah wudhu kita dengan berbicara. Karena sejatinya ketika kita sedang berwudhu, kita ambil air dalam genggaman tangan kita kumurkan dalam mulut kita, sejatinya kita sedang ingin membersihkan mulut kita dari dosa-dosa yang melekat pada mulut kita. Ketika kita basuh muka kita bersihkan mata kita, sejatinya kita minta kepada Allah agar Allah bersihkan dosa-dosa mata kita. Ketika kita bersihkan telinga kita minta kepada Allah agar Allah angkat penyakit, dosa terkait dengan pendengaran kita. Jadi ketika kita berwudu, penuh dengan harapan, penuh dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Prosesi itu sebagai pembersih terhadap jasad kita dan ruh kita dan jiwa kita sebelum nanti kita berangkat melaksanakan sholat. Maka perhatikan ketika kita berwudu, jangan diselangi, jangan disela dengan pembicaraan-pembicaraan. Karena sejatinya kita sedang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan berwudu. Kemudian lepas berwudu selesai, kita ingin masuk ke dalam masjid, jangan kita bertasbih. Tasbih itu membunyikan persendian-persendian dari tubuh kita. Apakah persendian jari-jari kita, leher kita, atau kaki kita. Sangat tidak dianjurkan lepas kita selesai berwudu kita bertasbih. Yang sangat dianjurkan ketika selesai kita berwudu, masuk kita ke masjid, berjalan kita menuju masjid, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, kita bertasbih menuju masjid. Ketika sudah sampai di masjid berkumandang azan, maka dengarkan dengan seksama. Ini bagian persiapannya. Ketika wudhu, selesai wudhu, masuk ke dalam masjid, ini bagian dari persiapannya. Ketika masuk ke dalam masjid, perhatikan. Ketika azan berkumandang, dengarkan dengan seksama, kemudian sahutlah azan tadi dengan lantun dengan sama. Ketika Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini bagian persiapan kita untuk mendapatkan kekhusyuan dalam prosesi pelaksanaan ibadah salat kita. Jadi yang pertama tadi persiapan. Yang kedua, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita, luruskan niat kita. Karena sejatinya setiap amal ibadah yang kita kerjakan, kebajikan yang kita kerjakan, semua tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah. Sungguhnya semua aktivitas kita tergantung niatnya. Benar niat kita, benar ibadah kita. Lurus niat kita, lurus ibadah kita. Tapi sebaliknya, tidak benar niat kita, tidak lurus niat kita, maka tidak benar dan tidak lurus juga ibadah kita.
maka luruskan niat kita. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, bagian yang paling pokok ketika melaksanakan sholat adalah niat. Boleh dilaksanakan niat itu dengan melafazkan niat, usoli dan seterusnya. Boleh juga di dalam hati. Yang jelas niat harus ada dalam setiap ibadah kita. Agar apa? Niat itu meluruskan niat ibadah kita, tujuan ibadah kita, bukan kepada yang lain. Ini kenapa seringkali kadang-kadang kita sulit khusyuk dalam sholat kita. Karena seringkali kadang kita lupa dengan niat. Kita gelar sajadah, langsung saja kita takbir. Tanpa kita niatkan dalam hati kita berdiri ini, kita nanti akan takbir ini untuk tujuan apa? Tidak lain tujuan kita menghambakan diri, beribadah, melaksanakan sholat untuk Allah semata. Jadi boleh diniatkan di dalam hati, boleh kita lafazkan, tapi yang jelas niat harus ada dalam sholat kita. Bahkan dalam semua ibadah-ibadah kita harus ada niat, lalu luruskan niat kita. Maka insya Allah ini cara pertama, cara mendasar agar kita dimudahkan untuk mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. 1, 2. Yang ketiga, agar kita dimudahkan oleh Allah khusyuk dalam sholat kita. Yang ketiga, pahami bacaan-bacaan sholat kita. Pahami, mengertilah apa yang kita ucapkan dalam sholat-sholat kita. Perhatikan, memahami di sini bukan untuk menerjemahkan. Karena ketika kita baca ayat-ayat Quran, kita baca bacaan ayat sholat, lalu kita terjemahkan, maka menjadi kesulitan buat kita. Yang diperintahkan oleh para ulama ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, pahami apa maknanya. Paling simpel sajalah kita mengucapkan takbir Allah Akbar, kita pahami Allah Maha Besar, kita maha rendah, kita maha penuh kekurangan, penuh kelemahan. Maka kita sadar ketika kita takbir hanya Allah yang kita besarkan dan kita kecil di hadapannya. Maka dengan cara seperti sadar betul kita hanya minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, menghambakan diri pun hanya kepada Allah. Itu sekedar makna takbir. Kalau kita pahami bisa menjadikan kita benar-benar khusyuk di hadapan Allah. Jadi pahami bacaan-bacaan dalam sholat kita. Insya Allah itu mengarahkan kepada kita semua mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah tegas melarang orang-orang yang ketika dia sholat tanpa ada kesadaran. Kata Allah melalui firman-Nya, jangan engkau sholat dalam keadaan mabuk yang engkau tidak sadar apa yang engkau ucapkan. Dalam surah An-Nisa surah 43, surah 4 ayat 43. Artinya apa? Dilarang orang-orang beriman ketika sholat itu tidak paham apa yang dia ucapkan. Jadi di ayat tadi mengisahkan tentang orang-orang mabuk, dilarang dia sholat karena ketika dia ucapkan ayat-ayat Al-Quran dia tidak sadar. Dilarang orang mabuk sholat karena pasti ketika dia ucapkan bacaan-bacaan Al-Quran dia tidak paham, dia tidak sadar. Nah ini kita sadar, kita baca ayat-ayat Al-Quran tapi tidak paham. Kalau dinisbatkan kepada ayat ini, maknanya sama-sama tidak paham. Padahal tujuan dibacakan ayat-ayat itu agar kita paham. Maka yakinkan betul apa yang kita ucapkan, kita baca dalam sholat-sholat kita paham maknanya. Agar apa? Menggugah ruh dan jasad kita untuk memiliki pemahaman yang sama. Dengan cara seperti itu akan terbangun kekhusyukan, konsentrasi, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama tadi persiapan, yang kedua niat, yang ketiga bacaan. Yang keempat, agar kita mendapatkan kekhusyukan dalam sholat kita, perhatikan, pastikan ketika kita sholat, kita upayakan sungguh-sungguh berusaha agar kita sholat di awal waktu. Jadi kalau sholat zuhur jam 12.00, kita benar-benar upayakan agar jam 12.00 kita sholat. Karena berapa banyak orang-orang tidak mendapatkan kekhusyukan dalam sholatnya karena tergesa-gesa dalam sholatnya. Karena dia datang menghadiri sholat sudah tertinggal sekian menit bahkan sekian jam. Maka ketika dia laksanakan sholatnya penuh dengan tergesa-gesa. Maka ini menjadi sebab utama kenapa orang-orang sulit mendapatkan khusyuk. Kenapa? Sholat mereka tidak di awal waktu. Maka upayakan, usahakan, kita berupaya, azamkan dalam diri kita. Kalau sebisa mungkin, semampu mungkin ketika azan berkumandang telah siap kita. Ketika takbiratul ihram pertama dikumandangkan, kita pun siap melaksanakan bersama-sama dengan jamaah. Dengan cara seperti itu, insya Allah Allah berikan kekhusyukan dalam sholat kita. Jadi sholat di awal waktu itu cara utama penting buat kita agar kita mudah mendapatkan kekhusyukan.
Karena kalau segala persiapan sudah kita lakukan, kita siap di awal waktu, bahkan sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid, azan berkumandang kita hadir di situ, sholat sunnah kita bisa laksanakan, maka pas kita melaksanakan sholat rawatib, sholat wajib kita, maka insya Allah kita mendapatkan khusyuk di dalamnya. Jadi yang keempat tadi, upayakan sholat di awal waktu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita khusyuk dalam sholat kita. Yang kelima, coba renungkan, coba dibangun perasaan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Andai kata ini kita sholat, sebut saja sholat zuhur atau sholat asar, ini adalah sholat terakhirku menghadap Allah. Andai kata kita bayangkan inilah sholat terakhir saya dalam kehidupan dunia ini. Sepanjang usia kita diberikan umur oleh Allah, usia oleh Allah, masa oleh Allah, waktu oleh Allah, dan kita sholat hari ini nih, ini merupakan sholat terakhir Allah buat kita. Allah berikan kepada kita kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, ini kesempatan terakhir kita menghadap Allah. Kalau perasaan itu sudah kita bisa bangun hati kita, jiwa kita, pikiran kita, wallahi demi Allah, sifat khusyuk itu akan datang dengan sendirinya. Bagaimana tak mungkin orang yang sadar ini sholat terakhir baginya, sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah, dia sholat dengan keadaan lalai. Wallahi demi Allah, tidak mungkin. Dia akan sadar dan sadar betul ini sholat terakhirnya, maka dia benar-benar menghambakan diri, tunduk taat, fokus, konsentrasi hanya kepada Allah. Bahkan bisa jadi dalam sholat yang terakhir itu penuh dengan panjatan doa, permintaan, harapan, permohonan, karena dia sadar lepas itu dia akan dipanggil oleh Allah. Maka ini cara yang paling efektif untuk menghadirkan sholat-sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Yang keenam, yang terakhir, ikhwan al-fadillah rahmatullah, agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, sholat yang fokus, konsentrasi hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah, jangan pernah engkau tinggalkan dalam gerakan-gerakan sholatmu dengan tumak ninah. Tumak ninah itu memberikan porsi yang cukup terhadap semua gerakan-gerakan sholat kita, menenangkan jiwa kita, menenangkan jasad kita dengan semua gerakan-gerakan sholat kita. Itu yang disebut dengan tumak ninah. Bahkan Rasul mengatakan secara tegas kepada kita, apa sih tumak ninah itu? Kata Rasul, tumak ninah itu dalam hadisnya, tumak ninah itu kalau engkau takbir kemudian akan menuju kepada rukukmu, maka lepas dia takbir Allah Akbar, maka letakkan kedua tanganmu di dua lututmu. Kata Rasulullah, letakkan, taruh kedua tanganmu itu di dua lututmu, lalu renggangkan jari-jarinya, lalu berdiamlah sejenak, rasakan seluruh persendianmu itu akan tertumpuk pada lututmu, pundakmu, punggungmu, lututmu, kakimu tertumpu padanya, lalu rasakan betul nikmatnya, tenangnya tumak ninah. Dan itulah tumak ninah. Jadi tumak ninah itu merasakan betul ketenangan dalam gerakan-gerakan sholat kita. Nah, berapa banyak hari ini kita sholat tidak mendapatkan khusyuk dalam sholat kita? Kenapa? Tergesa-gesa dalam semua gerakan sholat kita. Gerakan ruku kita cepat, takbir cepat, sujud cepat, i'tidal cepat, semua serba cepat. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan khusyuk? Khusyuk itu dengan tumak ninah. Bagaimana Rasul ketika dia tumak ninah? Perhatikan, dalam hadis-hadis sering disebutkan Rasul sering berlama-lama ketika sholat dalam posisi apa? Dalam posisi sujud, dalam posisi ruku. Perhatikan. Bahkan kadang-kadang lamanya ruku Rasulullah bisa sebanding dengan lamanya sujud Rasul. Ini yang harus kita pahami, coba kita implementasikan, kita kerjakan, kita jalankan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa merasakan dan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Karena tumak ninah itu, bagaimana sih kita bisa merasakan tumak ninah? Andai kata kita ruku, sudah kita letakkan tangan kita pada lutut kita renggangkan jari-jarinya, kemudian kita letakkan dengan tumak ninah semua anggota tubuh kita, mengikuti gerak ruku kita. Itu ibarat kalau kita berikan wadah air, kita letakkan di punggung kita, dia tidak miring ke kiri, miring ke kanan, tidak ke depan atau ke belakang, dia tetap dalam posisinya. Itulah insya Allah tempat posisi kita mendapatkan tumak ninah. Jadi takbir kita sempurnakan gerakannya, ruku kita sempurnakan gerakannya, i'tidal kita sempurnakan gerakannya, sujud kita
sempurnakan gerakannya. Duduk kita, sempurnakan kedudukannya. Berikan porsi masing-masing, berikan haknya masing-masing, berikan waktu yang cukup pada semua gerakan. Insya Allah kita mendapatkan khusyuk dalam sholat kita. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah, mudah-mudahan sedikit sharing, sedikit taujih tentang masalah sholat yang khusyuk ini bisa mengingatkan kita kembali. Sejatinya hanya sholat-sholat yang khusyuk sajalah yang menjadi keuntungan buat orang-orang beriman, menjadi kebaikan buat orang-orang beriman. Dan dengan sholat yang khusyuk itu sajalah yang bisa menjaga manusia dari apa? Dari perbuatan fasa dan munkar. Karena sejatinya ikhwan fillah rahmatullah, khusyuk bukan hanya harus diterapkan ketika kita sholat, tapi khusyuk pun harus kita implementasikan setelah kita sholat. Jadi ketika kita sholat, kita khusyuk, seyogyanya kita lepas sholat pun harus bisa khusyuk. Ketika kita khusyuk dalam sholat kita, konsentrasi fokus kita hanya kepada Allah, kita tumakninah, kita mengerti bacaannya. Tapi ketika lepas dari sholat, bagaimana khusyuknya? Khusyuknya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau lepas sholat kita bisa tinggalkan fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran, maka itulah kita khusyuk dalam sholat dan khusyuk juga di luar sholat. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.